Assalamualaikum, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi guru penggerak dengan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan Bapak Fasilitator dari Pendidikan Guru Penggerak Kabupaten Cilacap untuk kelompok B, yaitu Bapak Ahmad Tohari NPD. Kemudian, Bapak Pengajar Praktik dari kelompok B2, yaitu Bapak Wiji Utomo SPD SD. Dan saya sendiri dari Stenisi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Cilacap. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu 1. Calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah yang dimaksud paradigma inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif dijabarkan ke dalam 5 poin. Poin pertama B, yaitu buat pertanyaan utama. Poin kedua A, yaitu ambil pelajaran. Poin ketiga G, gali mimpi bersama. Poin keempat C, jabarkan rencana. Poin terakhir A, atur eksekusi. Visi guru penggerak yang saya ambil yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, berkarakter, dan memiliki daya saing. Penjelasan komponen visi guru penggerak yang saya ambil diantaranya: poin beriman dan bertakwa, menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Poin yang kedua yaitu berprestasi, menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Poin yang ketiga berkarakter, menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dan poin yang keempat yaitu memiliki daya saing, menggambarkan profil Pancasila dimensi berkebinekaan global. Berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Prakarsa perubahan diri yang saya ambil yaitu berupaya untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan pada siswa SD Negeri Karangputat 02 melalui pembiasaan dan pembelajaran. Tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya ambil yaitu pada poin B, buat pertanyaan utama atau define, saya membuat 2 pertanyaan, yaitu mengapa kita perlu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Kedua, bagaimana mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas? Dari kedua pertanyaan tersebut, saya mengambil tindakan diantaranya membuka dialog dengan murid, guru, dan kepala sekolah mengenai program pojok literasi di sekolah, dukungan dan urgensi dari pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Pada poin A, ambil pelajaran atau discover, saya mengajukan 3 pertanyaan diantaranya, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang membuat pojok membaca? Kedua, apa saja buku bacaan yang disukai anak selama ini? Ketiga, bagaimana pengadaan buku pojok literasi yang berhasil dilakukan selama ini? Dari ketiga pertanyaan tersebut, saya menyusun beberapa tindakan diantaranya menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei. Kedua, mendiskusikan dengan murid-murid bacaan yang disukai. Ketiga, melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Keempat,
mencari tahu siapa guru yang sudah pernah membuat pojok baca di kelasnya, baik melalui daring maupun luring. Yang selanjutnya yaitu poin G, gali mimpi atau dream. Saya mengajukan 3 pertanyaan, diantaranya, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan di pojok literasi ini? Bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas kita? Dan terakhir, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat? Dari ketiga pertanyaan yang muncul, saya menyusun 2 tindakan, diantaranya menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka, membuat desain suasana pojok baca yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid. Sedangkan pada poin J, jabarkan rencana atau desain, saya mengajukan 4 pertanyaan, diantaranya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pojok literasi yang diimpikan? Kedua, berapa lama target untuk menyiapkan pojok literasi? Ketiga, bagaimana pengaturan agar pojok literasi tetap nyaman dan menyenangkan? Dan keempat, apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan? Nah, dari keempat pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya menyusun 2 tindakan, diantaranya membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, dan menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan agar pojok baca tetap nyaman dan berkelanjutan. Sedangkan pada poin terakhir yaitu poin A, atur eksekusi atau deliver, saya menyusun 4 pertanyaan, diantaranya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pojok literasi dapat tetap nyaman dan berkelanjutan? Keempat, kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Dari keempat pertanyaan tersebut, saya menyusun 2 tindakan, diantaranya menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, dan yang kedua yaitu menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas. Demikian pemaparan dari saya mengenai visi guru penggerak. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.